Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kita beraneka ragam nikmat. Di antara nikmat yang diberikan Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat yang terbesarnya yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan pada kita nikmat-nikmatnya, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus untuk kita umat akhir zaman sebagai penunjuk dan pembimbing kita untuk bisa sampai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus senantiasa berada di sisi Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, dan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis an sifatis shalah, tentang sifat-sifat tata cara sholat. Sifat sholat ini adalah sifatu sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sifat tentang sholatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang bilang sholatnya Nabi begini, nah ini yang kita pelajari itu ini. Dan ini tidak bertentangan sama sekali dengan fikih, nggak bertentangan dengan fikih yang kita pelajari dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena memang sumber daripada pengambilan hukum adalah hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu, rawahul Hakim. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu. Ini Wa'il bin Hujrin, hadirin, suatu hari beliau pernah sholat bersama Nabi. Ketika sholat bareng sama Nabi, beliau melihat kebiasaan sholatnya Nabi, idza raka'a karoruku farraja asabaina asabihi, Rasul renggangkan jarinya. Jadi kalau ruku, hadirin, ketika megang dengkul itu tangannya direnggangkan. Cuman kata ulama di sini alat tafrijil mutawassit, dengan perenggangan yang sedang. Jadi nggak begini, tapi sedang. Nah, gitu. Jadi kalau kita rukuk, tangan kita menggenggam dengkul dengan genggaman yang lebar, jarinya sedang, nggak terlalu besar, nggak begini banget, nggak, tapi begini tuh. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Wa'il. Wa idza sajada, kalau Rasul sujud, dhamma asabi'ahu, beliau rapatkan jari jemarinya. Nah, jadi beda sama rukuk. Kalau rukuk direnggangkan sedikit sambil menggenggam dengkul, kalau sujud diluruskan jari jemarinya. Nah, ini dikatakan apa hikmahnya? Al-Imam Sun'ani dalam kitab Syarah Subulus Salam menjelaskan hikmah kenapa ruku itu, hadirin, Rasul begini agak direnggangkan. Itu fungsinya agar kita ketika ruku berpegang dengan dengkul. Jadi kalau kita ruku, pegang dengkul kita. Lalu yang kedua, ketika sujud, Rasul meluruskan jarinya. Hikmahnya agar seluruh jari jemari tadi itu lurus menghadap kiblat. Jadi kalau begini kan tuh mencar, sujud begini, yang kelingking ke sono, yang jempol ke sono tuh nggak lurus ke kiblat. Tapi kalau tangannya lurus begini, semuanya lurus menghadap kiblat. Maka pernah saya jelaskan buat para ummahat, para ibu-ibu, para perempuan, kalau pas sujud
itu tangannya jangan begini, ditaruh seperti ini. Ya, bukannya nggak boleh, bukan, tapi tidak sunnah. Kenapa? Sunnahnya adalah ditaruh itu tangan di bawah dagu, jarinya lurus menghadap kiblat. Jadi bukan begini. Ya. Itu sunnahnya lurus. Kaki lurus ditekuk menghadap kiblat, jari lurus menghadap kiblat, kepala kita menghadap kiblat. Itu yang disunnahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertama, hadirin nih, kalau kita baru ngerjain kan mungkin nggak biasa nih. Kadang-kadang ada orang rukunya begini, ya. Pernah saya lihat gitu, begini. Ya silakan, rubah. Sujudnya biasanya begini, rubah begini. Memang untuk merubah ini hadirin itu perlu proses, ya. Karena orang kalau sholatnya yang dipikirin gerakan itu pasti kagak bisa khusyuk. Kita sholat nih, Allahu Akbar. Pertama tangan gini, diingetin dulu, dihitung, kan dihitung ya. Kalau orang sholat ngitung, kelingkingnya masukin ke pusar, ditaruh sini. Nah ini ditaruh sini tuh, ini tengah-tengah. Pertama emang begitu kita hadirin mikirin dulu nih gerakan kita pikirin, tangan bagaimana kita pikirin, angkat tangannya semana kita pikirin, sehingga menyebabkan kita kurang khusyuk mikirin sholat. Itu awalnya hadirin. Tapi lama kelamaan kalau udah kita kebiasaan sholat tangan begini, nggak lagi sekedar begini, kita luruskan menghadap kiblat, terus kita arahkan tangan kita seperti ini, sujud kita luruskan jarinya, lama-lama itu jadi kebiasaan. Yang kalau kita sholat disuruh nggak disuruh pasti begitu. Ya. Sama kayak orang baca Quran. Kita nih kalau sholat hadirin belajar tajwid, itu bisa jadi kita kagak khusyuk gara-gara tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Diingat kata gurunya, kalau nyebut him harus turun bibirnya. Him. Alhamdulillah, kata gurunya, kalau al itu nempel lidahnya ke langit-langit. Al, jangan dibalikin. Salah. Yang betul alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ini mat aritnya 4 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Fokusnya kemana tuh? Tajwid. Orang yang sholatnya hanya sampai situ, saya yakin, saya jamin gak bakal pernah khusyuk. Ya. Tapi kita mesti sholat tuh pakai tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Karena baca Quran kudu tertil hadirin, kudu pakai tajwid. Cuman jangan terus-terusan begitu. Teori mau dipikirin Allah, tangannya begini, Allahu Akbar. Ditaruh tangannya. Kaki ngeliatin kaki orang gitu. Kinjek-kinjek kaki orang. Biar rapat katanya, biar rapat. Iya boleh. Cuman kan sholat mesti khusyuk nih. Saya contohin dah ya. Mungkin ibu-ibu nggak kelihatan ya. Ketika kita sholat hadirin, yang pertama kita cari nih merapatkan saf. Cari nih. Rapat tuh nggak mesti begini juga rapat hadirin. Ya, coba merapat semua. Kan nggak mesti dengkul ketemu belakang, kan nggak mesti begitu. Sholat kita cari kaki dulu, selesai. Allahu Akbar. Udah, lupain semua yang udah kita praktekin, tinggal jalanin aja sebagaimana mestinya. Nah cuman kan nggak bisa kalau kita nggak biasa hadirin. Nah sama itu umpama kayak orang naik motor, kayak orang naik mobil. Orang naik mobil pertama kali dia belajar pasti nggak ngantuk karena pikirannya jalan. Nih kalau belok kudu ngepasin sama spion, ya kan gitu ya. Mobil kalau belum ketemu spion jangan belok, dipasin dulu, belok. Kalau jalanan begini, dia begini. Itu memang permulaannya, baru belajar begitu. Nanti lama-lama enggak, dia menikmati itu naik mobil, saking nikmatnya tidur. Saking nikmatnya ngantuk. Coba orang baru belajar mobil enggak ngantuk aja. Sama gitu sholat begitu.
Makanya biasakan gerakan yang benar dari muda. Nanti kalau kita udah lama atau gitu udah otomatis. Ya, saya kalau kalau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Saya begini lagi nih. Ya. Kenapa Ustaz kok begini? Ya saya ngikutin guru saya. Guru saya ngikutin gurunya. Gurunya ngikutin gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Begini. Cuman kalau kita kan biasa begini kan ya. Kalau kita pengen begini nggak bisa langsung, biasain dulu. Sami Allahu liman hamidah. Besok sholat begini lagi. Lama-lama otomatis sudah. Pokoknya kalau sami Allah langsung begini. Nah itu hadirin. Jadi kembali lagi tadi, kalau kita pengen merubah cara sholat kita, biasakan. Kata ulama, kebiasaan itu baru meresap ke diri kita kalau udah kita ulang-ulang sebanyak 40 hari. Kalau belum 40 hari kita ngejalanin kebiasaan itu, maka belum jadi kebiasaan. Ya, jelas hadirin. Jadi nanti nih kalau sholat isya ada yang sholatnya masih begini, nah berarti lagi lupa. Lagi apa tuh? Lupa. Emang biasanya begini. Coba ganti pelan-pelan, rapetin pas sujud jarinya seperti ini. Buat ibu-ibu yang perempuan yang di belakang, taruh tangannya di sini itu. Jangan dilebarin begini, tapi lebih begini itu. Nah itu ya. Nah ini memang butuh apa tuh? Butuh kesadaran. Ya. Semisal contoh, saya baca dalam kitab Ihya, disunnahkan kalau kita makan hadirin, ya, itu kan awal baca bismillah. Tapi kata Imam Ghazali lebih bagus lagi kalau tiap suapan bismillah. Oh itu susah hadirin. Makanya bismillah. 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 Entah kadang-kadang lupa dah, saking enaknya makanan lupa gitu. Makan aja tuh. Lupa bismillah. 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 Besok gitu lagi bismillah. Bismillah. Besok begitu lagi, lupa lagi. Tak kadang-kadang udah mau habis tinggal sesuap baru. Belum nih. Memang luar biasa hadirin. Untuk merubah kebiasaan itu sulit ya. Tuh. Makanya kembali lagi, bagaimana cara kita biar kita biasa sholat dengan cara gaya Rasulullah, ulang-ulang sebanyak 40 hari itu ya. Nah ini, maka kembali lagi tadi, khusyuk penting. Tapi Nabi nyontohin sama kita, sholat bukan hanya khusyuk, tapi juga gerakan. Ya. Ada orang bilang gini, yang penting amannya khusyuk Ustaz. Bagaimana kayak rukuknya, bagaimana kayak sujudnya? Enggak gitu hadirin. Khusyuk, kembali lagi tadi ya, itu akan dapat pahala lebih kalau cara sholatnya kita itu sesuai dengan Nabi. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat pahala double, khusyuk juga. Ikutin sholatnya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ya. Nah ini ya merupakan kebiasaan Rasulullah. Kenapa kebiasaan Rasul? Ada kalimat kana apa? Kana dalam bahasa Arab kana yakunu itu maknanya kebiasaan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Ini suatu hari Sayyidah Aisyah berkata, aku pernah melihat Rasul sholat dalam keadaan bersila. Nih, dia duduk sila begini Rasul. Nah ini kata ulama ya, haza al hadits mukhalifun lima wadhabahun Nabi. Ini hadis ya berbeda dengan apa yang sering dikerjakan Nabi. Karena bagaimana duduknya Nabi ketika sholat? Duduknya cuma dua, imma iftirash seperti ini, duduk begini, namanya iftirash, imma tawarruk, duduk miring begini. Nggak pernah Nabi sholat duduknya bersila begini, nggak pernah. Illa yang melihat adalah istrinya. Siapa istrinya? Sayyidah Aisyah. Maka dikatakan di sini dalil ini, sholat ini dengan cara bersila, satu yang riwayatin Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istrinya Nabi. Berarti Nabi ngerjain sholat begini, di mana ngerjainnya?
di rumah. Di rumah, bukan di masjid. Karena hadis ini yang menyampaikan hanya satu orang, Siti Aisyah saja. Rasul pernah sholat sambil duduk sila. Dan yang nyampein istrinya, berarti ini kerjaan Nabi di mana? Di rumah. Dan yang terakhir, itu bukan kerjaan Nabi setiap hari. Enggak, bukan kebiasaan Nabi. Dari mana tahunya Ustaz? Tidak ada kalimat kana. Langsung ra'aitu Rasulullah. Ra'aitu dalam bahasa Arab fi'il madi, maknanya telah lalu, sekali cukup. Aku pernah melihat Rasul sholat dalam keadaan bersila, udah. Tapi sekalinya Nabi mengerjakan satu amalan menjadi dalil boleh selama-lamanya. Tuh ya. Nah, cuman ini pertanyaannya, ini sholat apa Rasulullah? Salat wajib apa salat sunnah? Coba ada salat wajib, salat sunnah. Salat sunnah. Ya, salat sunnah. Kenapa? Nabi nggak pernah satu kali pun hadirin sepanjang hidupnya tidak pernah salat sendirian. Yang wajib nggak pernah. Nabi selalu berjamaah. Berarti hadis Nabi sholat sambil bersila, hadis tentang sholat sunnah. Berarti boleh gak sholat sunnah sambil duduk? Boleh gak duduknya bersila? Boleh ya. Jadi kalau misalnya hadirin kita mungkin lagi capek, pengen istiqomahin sholat tarawih, pulang dari kantor, duduk boleh, kan sholat sunnah. Cuman pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Jadi memahaminya begitu hadirin, nggak sesimpel yang wah pokoknya gini, enggak, ada prosesnya. Nah pertanyaannya, apakah orang yang sholat wajib boleh sholat bersila? Kan tadi Nabi nyontohin sholat apa itu? Sholat sunnah. Kata ulama boleh orang yang sholat wajib juga sholat dalam keadaan bersila, silahkan. Cuman masalahnya kan berdiri hukumnya wajib, dia merupakan rukun. Ustadz boleh nggak? Saya lagi sehat, saya duduk aja gitu sholat. Kayak Nabi boleh sholat duduk gitu kan ya? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Di sini ada sebabnya. Suatu hari baginda Rasul lagi naik kuda. Ketika lagi naik kuda, pas turun Rasul jatuh, kakinya luka. Karena kakinya luka Rasulullah SAW akhirnya sholat sunnahnya apa tuh? Duduk ya. Tapi sholat wajibnya apa? Diri Rasulullah. Hadirin ya. Ini Nabi nih. Giliran sholat wajib diri, sholat sunnah duduk. Kenapa? Kalau yang namanya wajib, orang sholat wajib itu uzurnya berat banget kalau biar boleh duduk. Makanya orang meskipun tua hadirin, meskipun udah sepuh, wajib diri, nggak boleh nih gara-gara mentang-mentang ada bangku, kan ada bangku di belakang tuh, bangku orang yang itu, udah tua ini udah 60, udah 70, duduk, nggak boleh hadirin. Nabi aja walaupun kakinya sakit, sholat fardunya diri, giliran sunnah baru duduk, nyontoin buat kita. Terus bagaimana Ustadz solusinya buat orang yang udah tua? Diri tetap. Orang tua halangannya apa sih orang tua? Biasanya kalau sholat yang susah apa? Ruku semampunya. Jadi kalau kita sholat nih diri. Kemudian kita pengen ruku, Allahu Akbar. Udah segini, nggak apa-apa diri. Bisanya segini, nggak mesti begini, nggak mesti segini cukup. Kata ulama nih paling banter tangan kita nyentuh dengkul begini. Paling minimal nyentuh dengkul, udah cukup. Tuh. Jadi nggak boleh langsung pakai apa tuh? Kursi. Ustadz, saya nggak bisa sujudnya. Nah, baru pakai kursi. Ya, bisa nggak duduk begini? Bisa. Tidak, nggak usah pakai kursi. Salat Allahu Akbar, ruku semampunya, i'tidal. Pas sujud duduk, tundukin pala, udah gitu. Ya.
Bukannya ngambil apa tuh? Kursi gitu ya. Jelas paham hadirin? Ya, kecuali memang kalau orang udah nggak mampu banget diri baru sholat pakai kursi. Nah itu ya. Jadi keringanan ini yang dikerjakan oleh Nabi duduk bersila ketika sholat itu satu. Yang pertama sholat sunnah. Yang kedua lagi sakit. Tuh ya. Yang ketiga bukan sholat wajib. Tuh ya. Jadi kembali lagi tadi Islam memang memudahkan. Tuh ya. Jadi kalau misalnya kita sholat nih begini, kenapa Nabi nggak selonjoran? Pertanyaannya gitu ya. Kenapa kau nggak selonjoran? Ini adabnya Rasul luar biasa. Rasul nggak mau selonjoran ke arah kiblat. Jadi kalau orang sila nih, kita nih kan udah tua nih. Kalau mau selonjoran, nah dari pojok tuh enak tuh pojok tuh. Mau selonjoran ngadep sono. Kalau kita di depan bagaimana? Nih, selonjoran gini sila, miringin dikit. Nah, tuh. Kan nggak lurus banget tuh. Miringin dikit aja. Jadi nggak selonjoran banget, lurus kiblat nggak, kurang adab walaupun nggak dosa. Ya. Sama kencing gitu juga. Kata ulama fikih kalau kita kencing hadirin di WC, kata ulama fikih, selama WC ketutup nggak apa-apa ngadep kiblat, katanya begitu. Selama WC-nya yang nggak boleh di kebun, ngadep langsung matahari, ngadep langsung kiblat, itu nggak boleh ngadep kiblat. Ya, suatu hari ada orang kegep lagi kencing ngadep kiblat, ditegur, kencing ngadep kiblat lo, kan nggak boleh kata Ustadz. Kata dia apa? Nggak, gue miringin dikit ke sono gitu. Jadi boleh itu hadirin ya. Walaupun badan ngadep sono, tapi kan kencingnya ngadep sono hadirin gitu ya. Itu boleh-boleh aja itu. Namanya akalah, itu namanya hadirin. Ya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah tuh. Ya. Sama kalau kita sholat nih, kita kadang sholat sempit banget, sempit. Ya. Kadang hampir tuh kita nggak dapat kaki, nggak dapat kaki. Boleh nggak kakinya begini? Nggak begini, boleh. Kakinya begini gitu. Yang penting sujud dapat walaupun nyelip. Tuh, masya Allah, syariat tuh. Ya. Nah, ini ya. Jadi kembali lagi tadi, itulah peran istrinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Nabi menikahi Sayyidah Aisyah? Ini fungsinya biar apa tuh? Istri Nabi bisa banyak belajar dan nyampein ilmu ketika Rasul wafat. Kan memang ketika Rasul meninggal, yang paling sering datangin sahabat siapa? Siti Aisyah. Sampai-sampai suatu hari Sayyidina Umar sering ngunjungin Siti Aisyah ke rumahnya, nanya. Cuman kalau istri sahabat hadirin itu dipakein tirai hadirin. Ini paling bagus nih ya, kita kalau punya bini biar aman, bini kita jangan ditaruh depan, taruhin tirai. Jadi bini kita nggak nuangin teh langsung, nggak, bini kita di belakang ngasih kita, bang, nah kita yang bawain keluar, itu yang paling cakep. Ya. Nah ini istrinya Nabi didatengin terus Siti Aisyah tuh sama sahabat, nanya hukum, nanya masalah. Saking seringnya tuh Sayyidina Umar datang ke rumah Siti Aisyah ngeluarin hadis. Apa hadisnya? Qala Rasulullah SAW, zurghibban tazdad hubba. Ya, kata baginda Rasul, ke rumah orang itu jarang-jarang aja, maka nanti timbul rasa cinta. Kunjungilah saudara kita jarang-jarang, yang timbul rasa cinta. Kenapa? Lalu tiap hari ke rumahnya, main pagi ke rumahnya, sore di rumahnya, besok ke rumahnya lagi. Bosan gak orang? Timbul cinta gak? Enggak tuh ya. Tapi inilah sahabat semangat banget pengen dapat ilmu yang belum mereka dapatkan ketika Nabi masih hidup. Akhirnya mereka nanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, kira-kira Nabi pernah nggak dulu begini? Oh pernah tuh begini, Nabi begini begitu. Cuman karena tiap hari itu dikasih tahu, kata Nabi, ya boleh tiap hari ke rumah, cuman kalau mau dapat cinta seseorang ke rumah orang jarang. Ya, makanya kalau saudara dekat bau, jauh wangi, bener gak? Kita sama saudara kita nih, saudara kita pindah Papua, jauh Papua,
Tiap minggu nelpon, oh ya Allah bang, kangen banget sama abang, ya tuh. Cinta gak? Ketemunya setahun sekali. Coba kalau saudara tetangga kita, ya, habis jadi omongan kita setiap hari tuh hadirin, ya. Nah jadi kembali lagi tuh, ini ya hikmah mengapa baginda Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena tadi hikmahnya tuh. Dia bisa kasih tahu kebiasaan yang gak pernah orang tahu kecuali di rumahnya Nabi. Tuh ya. Apalagi kebiasaan di rumah Rasul kalau siang datang ke rumah saya lagi head, Rasul tidur di pangkuan saya sambil baca Al-Quran. Masya Allah tuh. Ya. Kadang-kadang saya sisirin rambutnya Rasul tuh. Pernah nggak begitu sama istri kita? Nah, kapan ya? Yang ada, sono lo, bawa matahari gitu katanya, bawa matahari, kebanyakan main di luar kan tuh. Kemudian Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Nah sekarang dari Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Sepupunya Nabi, sama Pak. Siti Aisyah orang dalam, ya. Abdullah bin Abbas orang dalam juga, sama sepupu. Yang mana Ibnu Abbas itu sering kali nginep di rumah Nabi. Ya, suatu hari Nabi lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas jadi makmum. Anak kecil masih segini nih, anak kecil. Sholat di sebelah kiri. Ya. Karena di sebelah kiri tidak sunnah, Rasul geser ke sebelah kanan begini. Jadilah dalil boleh kalau lagi sholat narik orang sholat, dengan syarat kalau mau narik takbir dulu. Jadi kalau misalnya kita nih jamaah banyak, jamaah ramai, kita sendirian di belakang hadirin ya. Hukumnya sendirian di belakang nih, nggak ada jamaah, kosong, makruh. Sebagian mengatakan batal, sholatnya nggak sah kalau sendiri. Maka disunahkan narik orang depannya. Gimana caranya? Takbir dulu, Allahu Akbar, baru tarik. Takbir dulu. Kenapa? Rasul praktekin nariknya lagi ngapain? Lagi takbir, lagi sholat. Allahu Akbar. Ditarik ke sini itu. Arahin sebelah kiri. Jadi kalau kita lagi nggak sholat misalnya gitu, kita tarik dia, ya sah-sah saja. Cuman tidak dapat sunnah. Yang betul takbir dulu, habis takbir tarik. Cuman yang kita tarik jangan di depan kita. Kenapa? Kalau kita tariknya di depan kita, dia mundur nabrak sama kita. Tarik yang sebelah kanan. Tuh. Yang kira-kira ada jenggotnya dah. Orang ngerti nih, orang ngerti ada jenggotnya, paham dah nih ya. Pakai peci rapi, paham. Kita barangan narik. Pas kita tarik nengok nih, ngapain bang? Gitu. Lah orang kagak tahu tuh hadirin. Cari yang kira-kira tahu, yang kira-kira anak taklim, jamaah majelis taklim, kita tarik dia ngerti. Tuh. Nah ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya. Pakai apa tuh? Kana. Berarti apa tuh? Kebiasaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, kebiasaannya yaqulu berkata baina sajdataini, di antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu yang dibaca Nabi ketika duduk di antara dua sujud. Apa yang bisa kita ambil di sini tadi? Yang nyampein siapa? Sepupu Nabi. Ya. Berarti di mana nyampeinnya? Bisa jadi ini dengar beliau, dengar di rumahnya Nabi. Lagi ngapain? Lagi sholat malam. Yang ketiga, kok Abdullah bin Abbas dengar? Berarti Nabi bacanya apa tuh? Kencang, ya. Jadi nggak pelan, nggak gitu, baca biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah kalau orang baca suaranya segini, lagi jamaah ramai, kira-kira kedengeran nggak? Mungkin nggak kedengeran. Kapan dengarnya? Lagi sholat malam berdua. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ini kalau kita ya, kalau di sini hadisnya Allahumma gfirli, pakai Allahumma. Ya, pernah kita jelaskan kemarin ya perbedaan Rabbi dengan Allahumma.
Nah, berkata kata ulama kalau kita duduk di antara dua sujud itu nggak boleh lama-lama, hadirin. Jadi kalau kita duduk misalnya nih, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kita diam lama, batal. Kenapa bisa batal? Karena duduk di antara dua sujud itu ruknun qasir, rukun pendek. Dia sama kayak i'tidal. I'tidal nggak boleh panjang. Maka bacaan i'tidal yang paling pendek banget apa namanya? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sama. Duduk di antara dua sujud itu pun rukun pendek. Bacaan paling minimnya apa? Rabbighfirli. Udah selesai. Jadi kalau kita lagi jadi makmum nih, imam cepat banget. Kamu nggak keburu baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, kecepatan baca aja Rabbighfirli. Itu pun bacaan Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW nyontoin kalau beberapa sholat sunnah itu disunahkan ringan, termasuk ringan pas lagi duduk cuman baca Rabbighfirli. Sama tuh kayak kita lagi khutbah Jumat. Kan disunahkan tuh ya. Orang kalau lagi khutbah kita datang, jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Cuman jangan sholatnya lama. Nah keburu khotib turun kita masih sholat. Tapi sholatnya cepet dalam artian ringan. Nah tadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Allahu akbar subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Allahu akbar Rabbighfirli. Udah begitu, cepat. Pertama, tidak keluar dari sunnah sesuai dengan hadis Rasul. Yang kedua, cepat. Itu sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan kayak sahabat. Rasul lagi khutbah, ada sahabat datang, langsung duduk. Rasul tanya, ya fulan, ente udah sholat tahiyatul masjid belum? Ini bahasa kitanya ya. Belum ya Rasul, sholat dulu. Itu kata ulama ya, dalil apa? Bahwa khotib boleh negor jamaah. Khotib boleh negor jamaah. Misal contoh, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Tuh di atas jangan berisik, tuh di atas gitu. Misalnya gitu. Anak-anak jangan berisik. Boleh, hadirin. Kan kadang begitu ya, khotib lagi khutbah, anak bocil berisik banget. Tegur boleh. Pengurus tolong anak-anak kecil ya diliatin di atas. Boleh. Nabi lagi ngapain tuh? Nabi lagi khutbah. Jadi ceritanya hadirin, Nabi itu sering mengalami hal yang unik-unik. Yang Nabi lagi khutbah, kan kalau dulu kan mimbarnya nggak segini, cuman 3 tangga dulu Nabi, pendek segini. Ada sahabat duduk, datang mungkin dari jauh, belum mandi, siang-siang di Arab, panas, belum mandi nih. Bajunya kan bahan zaman dulu kan, sholat depan Nabi. Nabi lagi khutbah, kata Nabi, wahai para jamaah, kalau pengen sholat Jumat hendaknya mandi dulu. Tuh, disuruh apa tuh? Nabi yang dibahas bukan tema-tema jauh, bukan. Itu yang lagi ada di situ, itu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi contoh buat para jamaah, buat para calon-calon khotib, kalau kita mau khutbah jangan bahas yang jauh-jauh, bahas yang ada di sekitar kita. Ya. Dulu saya masih ingat tuh tahun lalu ya, ketika Pak Anies datang ke sini kan, kebetulan saya yang khutbah tuh. Saya khutbah tentang apa nih ya? Dia khutbahin Anies kan gitu ya. Nah, calon presiden kita kasih nasihat, apa nasihatnya? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah nyuruh kita berlaku adil ya, dan berlaku ihsan. Tuh, ngomong sama siapa tuh? Calon presiden, berharap dia bisa jadi apa? Orang yang adil. Itu jangan ada presiden ngomongnya kemana-mana, nggak pas hadirin ya. Jadi kalau misal di zaman Nabi, suatu hari Nabi lihat pas pengen sholat Jumat ada orang nggak pakai baju, hadirin, nggak pakai baju. Nabi ngapain? Naik ke mimbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ada salah seorang teman kita, saudara kita nggak punya baju, kumpulin baju buat dia. Itu sahabat
pulang ke rumah bawa baju, dikasih tuh orang. Itu orang yang tadi nggak punya baju, bajunya segunung. Jadi real apa yang ada di masyarakat itu yang kita bahas. Maka ada yang mengatakan kalau bisa khotib ya dipesan sama masyarakat, Pak Kiai nanti tolong bahas tentang masalah judi slot. Emang kenapa? Di sini lagi rame Pak Kiai judi slot. Emang masalahnya apa? Iya gara-gara judi slot didatang ke rumah saya minjem duit gitu. Pak Kiai tolong bahas masalah ini, masalah perang sarung tuh. Ya. Di sini lagi beramai tawuran Pak Kiai, bahas tuh. Ya. Asik gak kalau gitu? Jamaah saya yakin kagak ngantuk hadirin. Kenapa? Karena yang dibahas nyambung. Ya. Kemarin lagi masalah rame-rame musik, masalah musik ya. Musik haram. Lah musik haram. Pas giliran sholat, HP-nya lagu, HP itu, ringtone-nya lagu. Katanya musik haram, tuh handphone pakai lagu. Kalau musik haram, handphone kita nggak usah pakai ringtone, karena ringtone itu musik. Yang jelas musyrik haram. Ya, yang jelas musyrik haram, musik haram. Kenapa sih musik zaman dulu haram? Zaman dulu orang yang namanya musik satu pasti konser tuh. Zaman dulu pasti konser karena nggak ada MP3 hadirin. Ada nggak MP3? Ya, pasti konser. Yang namanya konser satu ada perempuan joget-joget, dua ada minuman tuh. Bener gak? Zaman sekarang masih ada gak? Kalau konser pakai minuman? Lah kagak minuman kagak goyang hadirin. Ya. Sampai sekarang hadirin, maka ulama dulu mengatakan musik nyanyian haram. Kenapa? Karena pasti konser, pasti homer, pasti udah pasti begadang, melalaikan waktu ibadah. Sekarang hadirin, orang main hadroh, ya Nabi salam, musik bukan? Ada homernya nggak? Kagak. Ada yang joget-joget? Kagak. Mulai waktu sholat? Kagak. Apa masalahnya itu? Karena fitrah kita selaku manusia suka keindahan. Jadi nggak bisa dihilangin musik hadirin. Ya. Coba dah kita salawatan. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Enak gak? Enak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak gak hadirin? Itu musik namanya. Nggak usah jauh-jauh. Yang haram musyrik, itu yang haram. Musik gak haram. Ya. Jadi tergantung dari penggunaannya. Kayak pisau. Pisau buat nyembelih kambing halal haram. Buat nyembelih orang haram. Kayak gitu. Masa nggak ngerti sih saudara kita ya hadirin ya. Makanya ngaji malam Kamis di Kuitang tuh aman. Kembali ya. Sallu ala Muhammad. Kemudian dari Malik bin Huwairis annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli. Nah, Malik ibn Huwairis. Nah, ini sahabat Nabi. Ya. Ini bukan termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi. Berarti bukan orang dalam, bukan orang luar. Suatu hari dia melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Ya. Fa idza kana fi witrin min salatihi, tatkala Rasul di bilangan ganjil 1 ame 3, lam yadhat, Rasul enggak langsung bangun sampai yastawiya qaidan, duduk dulu sebentar. Jadi rakaat apa tuh? Ganjil 1, 3. Rakaat ganjil yang pertama sujud, bangun enggak langsung bangun, duduk dulu, duduk baru bangun. Nah, itu namanya betul duduk istirahat. Ya.
Duduk apa? Istirahat. Nah ini perlu kita ketahui dari 4 mazhab. 3 mazhab Maliki, Hanafi, Hambali mengatakan duduk istirahat tidak disunnahkan. Kenapa? Karena Nabi ketika duduk istirahat itu ya tadi itu dikarenakan Nabi sudah tua. Ya. Jadi ketika Nabi berusia lanjut itu sholatnya apa tadi? Pakai duduk istirahat. Sehingga kata ulama, oh iya, Nabi duduk itu bukan suatu ibadah. Duduk itu hanya karena fisik. Jelas hadirin? Makanya kalau ditanya, Nabi gimana bangunnya? Duduk apa enggak? Masih mudaan, langsung bangun. Udah agak umur, Nabi duduk dulu. Sama kayak Nabi pengen sujud, dengkul dulu apa tangan dulu sujudnya? Masih mudaan, dengkul dulu. Udah agak tua, ya baru tangan langsung. Kan begitu hadirin. Kita manusia normal ya. Kalau udah agak umur tuh, sujud dengkul dulu enak gak? Bisa dengkul dulu. Beltak itu. Pas kita sujud, beltak itu tuh. Maka bagusnya apa dulu? Nah, tuh. Dari sinilah kita bisa lihat ada perbedaan antara ibadah buat yang masih muda, yang masih sehat, sama ibadah yang udah tua. Ya. Jadi tetap cuman pas kita pengen bangun tetap disunnahkan. Kenapa? Kita ngikutin Imam Syafi'i. Apa dalilnya? Nabi mengerjakan itu sering. Faida kana tuh. Pakai apa tuh? Nabi kalau sholatnya itu witir, bilangan ganjil, Nabi nggak bangun sampai duduk dulu. Sehingga Imam Syafi'i mengambil kesimpulan hukum kalau sholat duduk istirahat itu sunnah. Berbeda dengan 3 mazhab yang lain. Jadi kalau kita pengen mengamalkan sunnah, ya duduk dulu. Kalau bangun sih nggak apa-apa ya langsung tuh ya. Cuman tadi kalau kita takbirnya itu hadirin nih, contoh nih, kita kan sujud. Yang pertama disunahkan takbir ketika bangun, Allahu Akbar sampai diri. Itu yang pertama. Yang kedua dari sujud sampai duduk, Allahu Akbar, baru bangun. Yang ketiga, ini yang paling bagus. Bangun dulu, duduk, istirahat. Allahu Akbar gitu. Jadi ada berapa cara? Ada 3. Yang pertama, dari awal sampai akhir. Yang kedua, sampai duduk. Yang ketiga, duduk dulu, baru takbir. Itu caranya gitu hadirin. Ya. Jelas ya? Jadi kenapa kok langsung Allahu Akbar? Ya, kalau kita jeda Allahu Akbar kosong. Kata ulama, sholat itu jangan sampai ada jeda kosong, harus diisi zikir. Allahu Akbar, kan zikir semua. Tapi kalau kita bangun langsung Allahu Akbar, kosong ini. Jadi selesai kita ya minal jinnati wan nas Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Jangan sampai kosong. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Itu yang paling cakep. Cuman kadang-kadang jamaah kita gancang-gancang banget hadirin. Imam belum ruku udah main nyungsep aja. Imam belum sujud udah turun di bawah. Ini yang begini hadirin, ntar di hari kiamat palenya diganti sama keledai hadirin. Kenapa? Main duluin imam ya. Jadi dalam sholat seorang makmum makruh barengin imam, makruh ya. Makruh imam barengin. Boleh bareng cuma satu pas amin doang. Pelajarannya imam jangan diduluin. Kalau imam belum ruku, jangan ruku. Imam belum sujud, jangan. Imam belum makan, jangan
Makan aja jamaah. Imam ustadz belum makan udah Ustadz makan tat. Tungguin dulu ustadznya makan. Imam makan dulu. Imam udah nyendok nyuap baru pada jamaah makan. Begitu hadirin dia. Ini jamaah udah nyendok udah maroin duluan. Cuman buat si imam nih adab, jangan egois. Kita harus ngerti jamaah. Kalau jamaahnya anak muda, sholat jangan lambat banget. Lo yang belakang udah ruku duluan. Belakang nih anak muda yang cepet itu rukunya Allahu Akbar gitu. Sama kalau kita jamaah ada orang tua, banyak orang tua, jangan buru. Kan namanya aki-aki kan sholatnya kan kudu ngokang lama ngokang. Allah. Sesuaikan. Sama kalau kita makan, emang betul adabnya kalau ustadz guru belum makan jamaah jangan. Cuman ustadz juga makannya jangan lama-lama. Ngerokok dulu sebatang berbatang tuh ya. Nunggu jamaah nungguin kapan? Nyendok duluan. Makan. Makan 1 suap, 3 suap, udah taruh, baru ngerokok lagi gitu. Itu adabnya. Jadi pemimpin kudu ngerti rakyat kudu maklumin pemimpin. Nah, kalau begitu insyaallah witak berkah insyaallah. Baik, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, katsira. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.